Jadi hati itu sejatinya sudah lembut, ayah putri. Hati kita itu adalah selembut sutra. Hati kita itu adalah seputih salju di Eropa. Hati kita itu adalah luas seluas samudera. Hati kita itu adalah tinggi setinggi gunung Himalaya. Hati kita itu adalah seputih salju di Eropa, selembut sutra, sebening embun pagi. Jadi hati kita itu adalah segalanya. Heart as everything. Hati adalah segalanya. Words from heart, parenting, insya Allah beautiful past tense. Siapa yang berangkat dari hatinya selaras dengan pikirannya, indah pada waktunya. Namun yang bikin tidak lembut hati kita, yang bikin kita sombong, yang bikin kita hati kita tertutup itu karena kesombongan. Orang yang sombong mata hatinya ketutup dengan kesombongan. Orang yang syirik mata hatinya ketutup dengan syirik. Orang yang dengki, yang takabur, yang sombong, yang memaki, yang membenci, yang menghasut, menyerang, menyalahkan, membinasakan, itulah yang nutupin hati kita tadi. Tidak ada apapunnya. Hati kita tidak kelihatan putih, tidak kelihatan lembut, tidak kelihatan lebar, tidak kelihatan panjang, tidak kelihatan tinggi, tidak kelihatan bening, karena ketutup penyakit hati. Supaya hati kita itu lembut, indah, pertamanya belajar menyingkirkan penyakit hati yang tadi. Dipinggirin semua dulu penyakit hatinya. Harus bisa menghilangkan syirik, dengki, takabur, sombong, menghasut, menyerang, dan menyalahkan dan seterusnya. Itu penyakit hati dihilangkan. Pinggirin. Karena sejatinya hati kita itu bersinar. Karena ketutup penyakit hati, akhirnya sinarnya nggak kelihatan, Nur Muhammadnya nggak bercahaya. Lalu caranya dibuka penutup hati, yaitu penyakit hati tadi, dari sombong sampai menghasut, mendengki, itu dibuang. Setelah penyakit hatinya dipinggirin, baru diisi hatinya, diisi asma Allah. Pemula ya astagfirullahaladzim, 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 setiap detik 24 jam. Nanti ada orang di dalam hati aja. Di kamar mandi, di toilet, di dalam hati aja. Tidak di kamar mandi, tidak di toilet, tidak ada orang. Lisannya astagfirullahaladzim, pikirannya mengingat astagfirullahaladzim, hatinya merasakan astagfirullahaladzim. Nah, setelah pengen naik zikirnya, pengen ganti hatinya, pengen ganti zikir, ditambah alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, astagfirullahaladzim, pengakuan dosa, pembersihan ngaku dosa, minta maaf, alhamdulillah, bersyukur. Dua itu aja udah top markotop. Zikir dua itu udah top markotop. Lambat laun, kalau hati kita sudah merasakan dilihat Tuhan, didengar Tuhan, diawasi Tuhan, merasakan hadirnya Tuhan, di situ dengan sendirinya udah datang dengan kelembutan, dengan sendirinya ia akan perbuatannya berubah, karena ia merubah dari dalam. Orang yang merubah dari dalam, yang di luarnya otomatis akan berubah dengan sendirinya. Kalau orang merubahnya dari dalam. Lagu Indonesia Raya itu dari dalam. Bangunlah jiwanya, jaga jiwa. Bangunlah badannya, jaga badan. Ada dua sandi yang tersirat. Bangunlah keluarganya, jaga keluarga. Bangunlah sesama, baru bangunlah Indonesia Raya. Yang keluarga sama yang sesama sandi tersirat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya. Dari dalam, bangunlah dari dalam, dari hati. Karena hati adanya di dalam diri. Harus kenal. Orang yang kenal hatinya, ia akan mudah mengenali hati orang lain. Temukan, damailah dengan hatimu, damailah dengan dirimu. Ya dari hati. Kebahagiaan datang bukan dari luar, namun dari dalam dirimu sendiri. Nah, caranya itu buat berzikir sama menyingkirkan penyakit hati dengan sendirinya. Terus keduanya cari guru mursyid, cari guru pembimbing atau guru pendamping.
ayah putri. Kemudian berikutnya pikirannya sama. Pikirannya mengingat, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Ayah putri tinggal membuktikan 24 jam. Ayah putri Kang Mas Adri, Andri, Maman, sholat daim itu apa bang? Sholat daim itu sholat jeroan, sholat yang tidak kelihatan sholat tetapi saya sholat. Wah, keren toh. Kelihatannya nggak sholat tapi sholat. Tapi yang sholat isinya raganya ya namanya sholat syariat. Raganya sholat syariat 5 kali. Kalau sudah bisa sholat daim 5 waktu. Ini sejati ya, ini bahasa kajian hakikat. Kalau orang yang baru sholat syariat 5 kali, 5 kali itu sejatinya Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau sholatnya elingnya Allah pas sholat tok, itu sejatinya belum 5 waktu, tapi 5 kali. Kalau sudah bisa sholat daim, betul ya 5 waktu. Sebelum sholat syariat, hati dan pikirannya sudah ingat Allah. Setelah itu sholat. Setelah sholat, hati dan pikirannya masih ingat Allah. Setelah itu sholat lagi secara syariat. Setelah sholat syariat masih ingat Allah. Sebelum sholat syariat sudah ingat Allah. Jadi sholat daim itu adalah sholat di dalam hati dan pikirannya merasakan hadirnya Allah, manunggal sama Allah, bersama Allah. Ada pikirannya setiap detiknya ingat Allah. Hatinya merasakan Allah 24 jam. Posisi duduk ya sholat, posisi berdiri ya sholat, naik sepeda ya sholat, tapi sholat daim, sholat jeroan, bukan sholat luar. Kalau sholat luar itu tidak boleh diganggu gugat, pasti hukumnya. Jangan diganggu, ya seperti itu. Tapi kalau sholat daim beda-beda orang. Waktu naik sepeda hatinya dan pikirannya Allah, Allah, Allah. Waktu tidur duduk Allah, 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 Allah. Wa aqimi sholah lidzikri, sholatlah untuk mengingatku, kata Allah. Tuh ayat 14. Jadi posisi tidur, nungging, jengking, mandi, tidur, bahkan sampai bersama istri, hati dan pikirannya Allah, 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 24 jam. Nah, kurang lebih seperti itu Kang Mas Andri, Memen. Jadi batin dan pikirannya, rasanya yang selalu komunikasi 24 jam sama Allah, 24 jam. Kalau kita ingatnya Allah pas sholat tok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, anggap aja 50 menit. Sehari ada 24 jam. 24 jam dikurangi 50 menit, masih ada sisa waktu 23 jam 10 menit. Kalau begitu, kalau pas sholat tok ingatnya hanya 50 menit ingatnya Allah, yang 23 jam 10 menit lupa, itu baru sedikit. Yang dituntut saat sholat ingat, setelah sholat ingat, sebelum sholat ingat. Jadi ingat Allah itu 24 jam, baru full. Ingat Allahnya 24 jam, merasakan hadirnya Allah 24 jam. Karena Allah melihat kita itu 24 jam. Allah standby melihat kita 24 jam. Nah ini namanya sholat hakikat, sholat marifat. Namun jangan tinggalkan syariat. Karena wadahnya. Kalau hanya hakikatnya nanti kotor, dalemannya kotor. Tapi kalau nggak ketemu dalemannya, nggak akan merasakan isinya. Jadi antara syariat, tarekat, hakikat, dan marifat itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi indah. Nah, kalau orang ingatnya Allah pas sholat tok, megar, tangannya nggak bisa buat salaman. Tapi kalau sebelum sholat, setelah sholat, ingat Allah, rapat. Allah, 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 rapat. Allah, Allah, rapat. Rapat bisa salaman, bisa selamat, salaman dulu selamat. Jadi ingat Allah itu 24 jam. Mau posisi apapun, di dalam pikiran dan hatinya. Raganya nggak bisa, raganya kembali di masing-masing.